Mungkin kalian udah dengar kasus pelecehan seksual yang mahasiswinya sampai bunuh diri, Antonieta Evia Maria Mangolo. Itu terjadi di kampus gua. Gua sempat baca kronologi kasusnya berdasarkan surat yang dia tulis. Ini dosen, kita sebutnya Mener. Ini Mener ini minta pijit dari WA. Kemudian berlanjut disuruh ke kampus, disuruh naik ke mobil, yang bersangkutan duduk di belakang, kemudian disuruh pindah ke depan, disuruh pijit, cenderung dipaksa, dia menolak, kemudian sama si Mener ini tangannya mengusap bagian belakang si korban. Terus habis itu pindah ke paha. Si korban bilang ini sudah kelewatan dan sebagainya. Sempat korban mau mencoba keluar tapi ditahan oleh si Mener. Mener ini sempat bilang, pijit itu akan salah kalau pegang di tempat tertentu. Terus dia tanya, kalau Mener pegang di tempat tertentu keberatan atau enggak? Memang bejat banget ini orang. Gue bisa ngebayangin jadi korban, Evia Maria pasti shock. Gue sendiri pernah mengalami pelecehan seksual yang mungkin cuma 10% dari yang dia rasakan. Gue masih keinget tuh kejadian sampai sekarang dan masih kesel gitu. Apalagi dia yang mengalami prosesnya itu secara psikologis, psikisnya pasti terganggu banget. Kemudian sebelum turun ini Mener sempat bilang, iya Mener adalah dosen yang paling bahagia tanpa perasaan bersalah. Gue curiga ini bukan hal yang pertama terjadi. Di Unima atau di Manado secara keseluruhan, dinding itu tells story, dinding itu berbicara. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, nggak mungkin ya udah selesai di situ, pasti udah nyebar tuh. Dan gue cukup yakin korbannya banyak melihat modus operandinya si Mener ini cukup tertata. Dan gue dengar-dengar juga sudah banyak korban yang mulai speak up. Yang bikin gue sedih juga adalah cara bertindak orang-orang yang harusnya ikut bertanggung jawab. Dari berita yang gue baca di satu portal berita, itu surat ditulis tanggal 16, laporan masuk tanggal 19, yang dikawal oleh BEM. Nah, BEM bilang dia mendampingi kasus ini dan ada di pihak korban. Dari pihak dekan bilang bahwa laporan itu tidak pernah masuk ke dekan. Memang laporan ini ditujukan ke Satgas PPKT, tapi kalau BEM benar-benar mengawal, pasti akan dikawal sampai dekan dengar. Dekan bilang dekan tidak terima laporan itu. Pertanyaan gua, nggak mungkin dua-duanya benar karena kontradiktif nih. Nggak mungkin dua-duanya jujur. Yang lebih mungkin adalah dua-duanya bohong. Entah yang satu tidak benar-benar mengawal, atau yang satunya lagi mungkin sudah dengar tapi tidak ada tindak lanjut yang berarti. Karena pelecehan seksual kita jujur-jujuran aja. Di Unima, di Manado itu bukan hal yang very big. Nggak jarang orang akan bilang, cuma begitu like Wak. Kalian bisa lihat di kolom komentar orang-orang yang komen di kasus ini. Kenapa nggak ini aja, kenapa nggak itu aja. Lu kalau ada di posisi itu beda. Kasus pelecehan seksual itu nggak bisa disederhanakan. Oh kalau dilecehkan teriak. Menurut gua, cara bare minimum untuk kita respect terhadap kepergian korban saudari Evia Maria Mangolo itu dengan cara yang menjadikan beliau pahlawan perubahan di kampus. Oh, satu lagi, kasus-kasus pelecehan seksual tuh jangan dianggap remeh lagi gitu. Jangan cuma karena dicolek doang, cuma disiul-siulin doang. Cuma begitu like Wak. Ya enggak. Stop. Kalau nggak ada perubahan yang bersangkutan pergi for nothing. And we don't want that.